Ya, setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. DPR RI sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke program legislasi nasional prioritas 2025. Setelah unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia dan munculnya tuntutan 17+8, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas pun mendukung langkah balik DPR untuk membahas RUU ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan Supres. Sementara Ketua Balik DPR Bob Hasan memastikan pembahasan RUU perampasan aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan ke dalam RUU perampasan aset secara terbuka. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Wacana dari pemerintah dan DPR untuk membahas RUU perampasan aset sudah bergulir sejak 2023. Kala itu pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden atau Supres RUU perampasan aset pada 4 Mei 2023. Namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU perampasan aset belum pernah dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai unsur menggelar aksi damai di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Aksi ini juga bentuk dukungan untuk polisi agar segera mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa, pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan. Kami terhadap pemerintah, jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan, kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu. Karena mereka tugasnya hanya berjaga dan kami tujuannya bukan ke mereka, kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya, pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi damai juga dilakukan ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 350 meter. Mereka menyampaikan pesan agar masyarakat harus tetap kritis tanpa anarkis. Berbagai aksi dan seruan damai pasca maraknya aksi demo dan kericuhan di berbagai daerah beberapa waktu lalu terus dilakukan oleh warga. Di Desa Wonokupang, Balong Bendo, Sidoarjo, ratusan warga melakukan aksi kampanye Indonesia Damai dengan menggelar kirap membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter keliling desa sejauh 5 km. Dengan pengawalan dari TNI Polri, aksi kampanye Indonesia Damai mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Meski jalannya kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter ini sempat mengganggu aktivitas warga di jalan desa, namun warga tetap mendukung aksi kampanye Indonesia Damai tersebut.
Dalam aksi kirap kampanye Indonesia Damai ini, warga meminta dan berharap kepada masyarakat agar tetap kritis tanpa aksi anarkis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Untuk menjadi negeri yang damai, Indonesia yang damai, kita di sini mewakili dari rekan-rekan para remaja, Karang Taruna. Kita boleh kritis, tapi jangan anarkis. Melalui aksi kampanye Indonesia Damai ini, diharapkan tidak ada lagi aksi demo yang mengarah ke tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda Metro Jaya untuk memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya. Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kedatangannya untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukan merupakan pelaku penjarahan, hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Pertama, silaturahmi dengan teman-teman. Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan digelar Jumat di Presidential Flight Abu Dhabi. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed berlangsung hangat. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo dan MBZ sepakat akan terus berkolaborasi menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, pertemuan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.